Pada part ke-145 diambil dari Light Novel bab 336 sampai dengan 337 Pertempuran di dalam Goa, Penyelamatan Suku Kucing. Retakan pada penghalang telah terbuka hampir seluruhnya, memperlihatkan sisi lainnya. Itu adalah salah satu ruang rahasia suku kucing. Konfirmasi kemunculan Spectre Corps masih belum dapat dilakukan. Istirahatlah sebentar lagi. Karena tergesa-gesa, Jin tidak bisa melepaskan gerakannya sepenuhnya. Jika Spectre Corps memasuki gua 5 detik kemudian, tidak, bahkan 3 detik sebelum menyelesaikan gerakannya, kemungkinan besar Jin akan menjadi orang pertama yang diserang. Dia yakin akan hal itu. Jika itu terjadi, dia akan dikalahkan. Dengan asumsi musuh terdiri dari 3 penyihir tingkat tinggi di tahap akhir 9 bintang. 3 detik adalah waktu yang lebih dari cukup bagi individu yang terampil untuk membunuh lawannya 10 kali lipat. Apalagi dalam situasi seperti saat ini, di mana dia terekspos dan tidak berdaya karena ikut serta dalam pertarungan yang menentukan. Aku harus fokus. Tidak kehilangan ketenangan di saat seperti ini adalah salah satu kekuatan terbesar Jin. Di dalam tirai kekuatan bayangan, mata Jin dilalap api. Nyala api memancar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tirai gelap. Nyala api itu tampak seperti binatang buas yang diikat dengan rantai longgar. Jika Jin menginginkannya, dia bisa membuka tirainya, dan apinya akan menyebar ke segala arah, menelan musuh-musuhnya. Waktu sepertinya mengalir lambat. Di antara detak jantungnya yang intens, mana mengalir melalui rune yang tertulis di tubuh Jin untuk memicu gerakan tersebut. Mana dari Spectre Corps menjadi semakin besar. Bahkan di dalam tirai, Jin merasakan kesemutan di wajahnya karena mana yang meluap. Wus, kresek, boom. Suara api Jin menyebar dan suara penghalang yang pecah bercampur dengan kacau. Retakan. Saat penghalang itu pecah, raungan yang memekakkan telinga bergema di kepala Jin. Mereka datang. Segera, Jin melihat tubuh Spectre Corps. Dia hanya bisa melihat siluet buram di ruang terdistorsi yang ditutupi oleh tirai dan penghalang yang hancur. Jin, penyihir paling elit Ziple berjubah abu-abu, mencengkeram gagang pedangnya erat-erat. Untungnya, gerakan Jin sudah lengkap. Sebelum mereka tiba, nyala api pertama kali menyelimuti tubuh Jin. Kemudian mereka meresapinya, mengubah Jin menjadi api itu sendiri. Mata Jin yang terbakar menjadi lebih intens, dan bahkan rambutnya pun berubah menjadi api. Aku akan melunasi hutang itu, Spectre. Sejak Jin melarikan diri dari rumah beradin, hanya menyisakan Misha, dia sering memikirkannya setelah menjadi pembawa bendera. Jika dia lebih kuat, dia bisa bertarung bersama Misha. Melarikan diri dari 15 Spectre bukanlah tindakan yang tidak terhormat bagi pembawa bendera cadangan Rankandel, tapi Jin merasa malu saat mengingat hari itu. Sudah waktunya untuk menghapus perasaan itu. Gerakan pedang rahasia Rankandel. Api neraka, Sarah Rankandel. Saat Jin mewarisi teknik pedang ajaib ini dari Sarah. Jin menyukai nama, api neraka, sejak dia menerima pedang. Ketika dia mengingat semua kekejaman yang dilakukan oleh Spectre Corps, sepertinya tidak ada nama yang lebih cocok selain api neraka untuk tindakan menelan mereka dalam api. Kuah! Nyala api yang tajam merobek tirai dan menyebar keluar. Begitu Spectre melintasi penghalang, mereka bertemu dengan api yang tajam, membuat mereka tidak punya pilihan selain melebarkan mata karena terkejut. Hah! Seorang anggota Spectre Corps berseru dan memasang perisai pelindung. Perisai itu, yang terbungkus api, bergetar tak stabil. Perisai itu sepertinya hampir pecah. Pada pandangan pertama, ia tampak tidak mampu menahan kekuatan api neraka, dan Jin mendecakkan lidahnya dalam hati. Bisakah mereka benar-benar menahan ini dengan perisai yang bahkan belum mereka tempa dengan baik? Tidak akan banyak penyihir di dunia yang mampu melakukan hal seperti itu.
Selain itu, Spectre baru saja menghabiskan sejumlah besar mana untuk menembus penghalang. Tentu saja, api neraka baru saja dimulai. Kah? Jin meraung, meningkatkan mananya satu tingkat. Dia benar-benar menghilangkan tirai energi bayangan yang tersisa dan melepaskan api yang terikat di dalamnya. Nyala api meletus seperti aliran deras. Dalam sekejap, gua itu berubah menjadi pemandangan api yang sangat dahsyat, dan perisai pelindung Spectre sepenuhnya dilalap api, dan esensi magisnya tidak terlihat. Bebatuan di dalam gua meleleh. Teknik pedang ajaib Brankandel, api neraka, memiliki kemiripan yang menakjubkan dengan pedang pemerintahan Dewa Pertempuran Plutonia, yang mencakup area yang luas. Alih-alih sambaran petir, api menutupi segala arah, menciptakan ruang api di mana mereka yang belum mencapai tingkat tertentu bahkan tidak bisa bernapas. Kenyataannya, 1000 tahun yang lalu, Temar memainkan peran paling penting dalam menyelesaikan pedang ajaib Sarah. Dan Temar berasal dari pedang legenda. Semua api yang memenuhi gua mengarah ke Spectre. Brengsek, seru seorang Spectre dengan nada mendesak dan penuh kebingungan. Jin merasa sangat puas mendengar suara itu. Meskipun itu hanya sebuah penyergapan, fakta bahwa api neraka efektif melawan tubuh Spectre membuatnya bersemangat. Merasakan diri tumbuh lebih kuat selalu membawa rasa gembira. Tidak mungkin perisai mereka bisa menangani ini. Retakan! Di tengah kobaran api, muncul percikan biru. Api neraka awalnya adalah seni bela diri yang menggunakan kekuatan burung Phoenix. Meskipun Sarah, dari makam kedua, tidak bisa menggunakan kekuatan Phoenix Maniere sebagai penjaga, Jin memiliki tes. Gaah! Sementara nyala api biru membuka pintu dimensi ke dimensi api, disertai dengan raungan yang tajam namun nyaring, Raja Phoenix terungkap. Kekuatan yang melambangkan warna biru dan tekanan, kekuatan tes. Saat kekuatan ini digabungkan dengan api neraka, para Spectre mengerang. Dan begitu Jin mendengar erangan mereka, dia yakin. Dia bisa membunuh mereka. Tidak ada masalah dengan perisai aura atau perisai pedang seorang seniman bela diri, tapi begitu perisai penyihir rusak, sulit untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Karena mereka tidak memiliki tubuh yang kuat secara fisik seperti ahli bela diri. Oleh karena itu, ketika para penyihir terkena serangan langsung, kemampuan mereka pasti berkurang secara signifikan. Jin telah memanfaatkan keuntungannya. Sekarang, untuk mencegah tubuh mereka terbakar, dia memaksa mereka memanipulasi mana secara sembarangan, menyebabkan serangan balik. Sama seperti proposisi mutlak bahwa semua manusia akan mati, manipulasi mana yang sembrono selalu menimbulkan reaksi balik. Bahkan Spectre pun tidak bisa lolos dari hukum itu. Namun, Jin berasumsi bahwa anggota Spectre Corps memiliki kemampuan untuk pulih dengan cepat dari serangan mana. Kemampuan mereka untuk mengendalikan serangan balik mungkin tidak sebaik masternya, tapi ada kemungkinan besar bahwa Spectre dapat menstabilkan mana mereka dalam waktu 5 detik setelah gejala awal serangan balik tersebut. Dia akan menebangnya sebelum mereka bisa menangkap serangan balasannya. Membuat keputusan cepat, Jin menemukan sosok Spectre di antara kobaran api. Jin hanya melihat siluet mereka sejak kedatangannya, dan dia bahkan belum melihat jubah abu-abu mereka dengan jelas. Dia hanya bisa menebak posisi dan serangan mereka berdasarkan energi yang dipancarkan Spectre dan siluet mereka. Saat energi mereka berfluktuasi karena serangan balik, saya akan menyerang dan menghabisi mereka. Aku juga tidak punya banyak waktu lagi. Jin berada dalam kondisi genting di mana dia bisa mendapat serangan balik kapan saja. Cukup aneh bahwa teknik sebesar itu tiba-tiba dilepaskan, terutama di samping tirai kekuatan yang suram, namun tidak ada reaksi balik. Meski begitu, waktu berpihak pada Jin. Sebelum 1 menit berlalu, dia bisa merasakan mana Spectre berkurang secara signifikan. Energi yang terpancar dari Spectre, yang bahkan membuat wajahnya tegang setelah menembus penghalang, telah turun ke level penyihir biasa. Itu adalah hasil dari serangan balik mana. Jin terjun ke dalam api.
Saat Tess menghembuskan nafas yang penuh tekanan, nyala api neraka dengan lembut surut, menciptakan sebuah jalan. Selangkah demi selangkah, saat Jin maju, para spekter menyembunyikan tubuh mereka di dalam api. Kamu seharusnya tidak bergerak sama sekali. Astaga! Jin berbicara, mengayunkan pedangnya ke tempat dia merasakan gerakan. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Kuah! Sensasi yang jelas dari daging dan tulang terpotong ditransmisikan ke ujung jari Jin melalui bilah pedangnya. Spekter mati-matian menahan erangan mereka, tapi itu adalah tindakan yang tidak mempunyai arti sebenarnya. Posisi mereka sudah terungkap, dan pertempuran telah usai. Bam! Jin, matanya memancarkan sinar api, menerjang ke arah dia mengayunkan pedangnya. Saya mendapat keuntungan, tapi karena ada 3, saya tidak bisa membuang waktu, dan saya harus menyelesaikannya dengan cepat. Selama 5 detik yang dibutuhkan Spekter untuk menekan serangan balik mana, Jin tahu dia harus melenyapkan ketiganya. Zas! Pedang Sigmund menembus dada salah satu anggota Spekter Corps. Kok? Itu adalah seruan terakhir sebelum kematian. Penyihir itu dilalap api yang mengelilingi Sigmund, berubah menjadi abu. Itu adalah kematian yang sangat menyedihkan bagi penyihir rahasia paling elit di Zippley. Itu juga berarti betapa luar biasanya Jin. Kecuali Luna, tidak ada saudara lain yang bisa mencapai hasil seperti itu dalam situasi yang sama. Meski ada elemen serangan mendadak, lawannya adalah Spekter. Sekarang, tersisa 2. Fiuh. Jin menarik napas. Tubuhnya, yang diselimuti api, menjadi sangat panas, dan sepertinya serangan balik akan segera dimulai. 3 detik tersisa. Di antara kobaran api, Jin punya cukup waktu untuk menemukan kedua penyihir itu terjebak dalam serangan balik dan menggorok leher mereka. Tapi begitu dia hendak bergerak lagi, Jin merasakan kegelisahan yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Aku hanya membunuh 1 dari mereka, tapi mana Spekter yang lain telah hilang sama sekali. Dia dengan cepat memindai api. Untuk beberapa alasan, dia tidak dapat menemukan 2 anggota Spekter Corps yang tersisa, kecuali 1 orang yang telah meninggal. Kemana mereka tiba-tiba pergi? Kecil kemungkinannya mereka kembali ke penghalang. Sepertinya mana yang kuat hanya dimiliki oleh satu-satunya anggota yang telah meninggal. Jin tiba-tiba berhenti. Mungkinkah itu bukan gabungan mana dari ketiganya? Yang dibunuh Jin hanyalah 1 dari 3 anggota Spekter. 2 anggota lainnya telah berhasil melewati penghalang menuju kediaman rahasia suku kucing lainnya dan baru saja memasuki gua. Jin secara keliru percaya bahwa mana yang dia rasakan dari anggota Spekter Corps yang dia bunuh dengan Hellfire adalah milik ketiganya. Ledakan! Sekali lagi, Jin merasakan mana yang kuat datang dari luar penghalang yang tiba-tiba hancur. Merasa merinding, Jin menoleh dan melihat 2 anggota Spekter Corps lainnya muncul dari penghalang yang rusak. Ini adalah kegilaan. Berbeda dengan anggota Spekter Corps yang baru saja meninggal, keduanya telah memastikan api yang terjadi di dalam gua, bahkan dari luar penghalang. Itu wajar karena mana dari api neraka tidak disembunyikan oleh tirai energi bayangan. Sepertinya Lokai sudah dijatuhkan. Ini tongkatnya. Apinya mulai padam. Orang yang membunuh Lokai mungkin juga tidak dalam kondisi sempurna. Dia mungkin tidak bisa pergi jauh. Sebelum melacak monster mirip serangga itu, kita harus mengejar orang itu terlebih dahulu. Tatapan Jin bertemu dengan mata para Spekter yang tersembunyi di balik tudung abu-abu mereka. Tidak perlu melakukan itu. Jin Rankandel, kaulah yang membunuh Lokai. Senyuman puas terlihat di bibir para Spekter yang tersembunyi di balik tudung abu-abu mereka. Mana yang terkumpul di tangan para Spekter begitu cepat hingga sepertinya tiba-tiba muncul dalam jangkauan mereka. Namun, akumulasi mana yang sangat besar sehingga merusak ruang di sekitarnya. Jin secara naluriah membuat perisai pelindung, menahan desahan tak percaya. Suara mendesing.
Jika dia memasang perisainya sedetik kemudian, dia tidak akan mampu menghadapi terbitnya matahari besok pagi. Sinar mana yang dipancarkan dari tangan kedua spekter mengenai perisai Jin yang terdiri dari shadow energy dan mana. Bahkan dengan perisainya yang terpasang, rasanya seperti dia dihantam oleh kekuatan yang tak terhentikan. Jin menangkis sinar yang menembus perisai, tapi percikan darah kental naik ke tenggorokannya. Astaga! Jin batuk segumpal darah dan menenangkan diri. Sial, jadi ini adalah kemampuan spekter. Fakta bahwa Jin dapat dengan cepat membunuh spekter bernama Lokai adalah hasil dari penyergapan yang sempurna. Seperti yang ditunjukkan oleh kebingungannya, salah mengira mana Lokai sebagai 3 individu. Spekter awalnya adalah kelompok penyihir paling tangguh di dunia. Mereka tidak ada bandingannya bahkan dengan unit penyihir lainnya. Dan kamu berhasil memblokirnya. Rankandel pembawa bendera ke-12. Sepertinya apa yang dikatakan orang-orang itu ketika mereka pergi ke rumah rahasia Lord Beradin memang benar. Mungkin aku berpuas diri, tapi bukan hanya keberuntungan kamu membunuh Lokai. Memang benar, mendengarnya dan mengalaminya secara langsung adalah hal yang sangat berbeda. Jin mengamati kedua pria itu sambil mengatur pernapasannya. Keduanya berada pada level yang sama dengan penyihir Lokai yang baru saja kubunuh. Mereka tidak termasuk dalam tahap menengah atau tahap selanjutnya dari 9 bintang. Jika mereka bukan dari 10 bintang, tidak terbayangkan untuk menjelaskan mana yang sangat besar ini. Tidak, mungkin sulit untuk menjelaskannya bahkan dengan 10 bintang. Ada perbedaan besar antara bintang 9 dan 10, tapi level mananya tidak naik 3 kali lipat. Jin telah bertemu dengan beberapa penyihir bintang 9, dan meskipun dia belum pernah bertemu secara pribadi dengan penyihir bintang 10, dia dapat memperkirakan secara kasar levelnya berdasarkan perbandingan dengan ksatria dan prajurit. Mempertimbangkan dari sudut pandang itu, pastinya ada sesuatu yang tidak biasa pada mana spekter. Apa yang kamu pikirkan, Jin Rankandel? Sekali lagi, sinar mana ditembakkan dari tangan para penyihir. Aarg. Kali ini, Tes melepaskan gelombang api yang menekan, mengubah lintasan pancaran sinar tersebut, dan Jin dengan cepat memasang perisai kekuatan bayangan untuk melindungi dirinya sendiri. Apakah kamu berencana untuk melawan kami alih-alih melarikan diri? Bodoh sekali. Spekter yang kutemui terakhir kali tidak terlalu banyak bicara. Kalian pastinya suka ngobrol. Dalam sekejap, 5 tirai shadow energy dikerahkan. Jin terus menghindari serangan para penyihir dengan menyembunyikan tubuhnya di dalam tirai. Pada pandangan pertama, tampaknya Jin secara efektif melawan spekter, tetapi tidak ada tanda-tanda serangan balik. Saya tidak dapat menggunakan energi bayangan saya dengan benar karena serangan balasannya. Saya ingin tahu berapa lama saya bisa melakukan ini. Pilihan jelas yang harus diambil Jin saat menghadapi 2 spekter yang tersisa adalah segera memanggil Shuri dan melarikan diri. Namun, alasan Jin tidak lari saat menghadapi spekter baru adalah alasan lain. Jika dia melarikan diri sekarang, manusia binatang kecil mirip serangga yang baru saja mulai muncul dari gua pasti akan dimusnahkan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pemanggilan Tes juga akan menghilang. Tes hanya bisa eksis jika ada mana milik Jin. Saat serangan balik mana dimulai, keadaan Tes menjadi semakin tidak stabil. Berbeda dengan saat mereka menghadapi Frosty Joe di masa lalu, Tes tidak bisa langsung melakukan intervensi dengan meminjam kekuatan Jin dalam situasi saat ini. Tidak seperti sebelumnya, Jin berada di ambang serangan balik mana, jadi jika Tes salah meminjam kekuatannya, itu bisa membahayakan nyawanya. Pada akhirnya, Tes tidak punya pilihan selain kembali ke dimensi api dalam beberapa detik. Tapi ada satu hal. Ada cara untuk menyelamatkan situasi ini. Jin ingin menggunakan teknik khusus Shadow Blade, Black Light Call, untuk memanggil Black Light Call. Bahkan seorang prajurit biasa, bukan hanya seorang raja pertempuran, dapat dengan mudah mengulur waktu melawan kedua spekter tersebut. Tapi dia ingin menyimpan Black Light Call untuk skenario terburuk. Zipley tidak tahu bahwa Jin bisa memanggil legenda,
dan jika mereka mengetahuinya, mereka akan lebih berhati-hati dalam menghadapi jin di masa depan. Kartu truf harus selalu disimpan ketika benar-benar diperlukan. Kedepannya, akan banyak momen menentukan di mana jin bisa mengecoh Zippley dengan bantuan legend bersaudara. Apalagi menurut jin, situasinya belum mencapai titik terburuknya. Di sisi manapun, cepat datang. Entah Rankandel atau Kinselo. Salah satu dari dua faksi harus datang ke gua ini. Jika tidak, tidak hanya gua tetapi seluruh area akan segera hancur dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Ada kemungkinan besar Kinselo akan tiba lebih dulu. Tanah ini milik para Beasmen. Kuang. Dentang. Menabrak. Gua itu runtuh karena serangan sinar mana Spectre. Jin tidak menyadarinya, tapi kenyataannya lebih dari separuh labirin luas di dalam gua telah hancur ketika penghalang itu pecah. Guncangan yang terus-menerus menyebabkan hujan batu yang berjatuhan tanpa henti, dan sinarnya menembus atap, memperlihatkan langit. Pada saat itu, Spectre pasti sangat frustrasi. Para Spectre kesal karena pembawa bendera ke-12 Rankandel melawan mereka begitu lama meskipun dia terkena serangan balik mana, dan Phoenix miliknya juga telah kembali. Tidak terlalu lama, hanya beberapa menit saja. Aku ingin membuatmu dalam kondisi yang baik, tapi kurasa aku harus memaksakannya. Astaga! Swiss! Mantra sihir baru mulai terjalin di tangan para Spectre. Masing-masing dari mereka membentuk dua mantra penghancur bintang 9. Itu adalah keajaiban penglihatan Zippley, sesuatu yang belum pernah dilihat jin sebelumnya. Keduanya melakukan pemeran secara bersamaan. Dilihat dari penampilanmu, nampaknya kamu akan bertahan meski menerima serangan ini. Begitukah? Sepertinya kamu melebih-lebihkanku. Jin tersenyum sambil menghindari serangan itu. Tidak, jika ada, kami telah meremehkanmu selama ini. Dan tidak masalah jika kamu mati. Dengan ekspresi penuh tekad, Jin mengertakkan gigi. Tampaknya, bagaimanapun juga, dia harus memanggil saudara-saudara legenda. Izinkan aku mengajukan satu kesepakatan terakhir. Ketika saudara-saudaraku tiba, ada kemungkinan kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bertarung dengan satu gerakan yang salah. Itu tidak lebih dari pembicaraan kosong untuk mendapatkan beberapa detik lagi, sampai akhir. Pada saat pembawa bendera Rankandel tiba, kamu sudah berada di Federasi Sihir Lutero. Aku tidak tahu kamu punya bakat bercanda. Para pembawa bendera sebenarnya bukan saudara laki-lakinya, tapi tidak perlu mengoreksi mereka. Kamu harus meningkatkan selera humormu jika ingin menahan lelucon. Apa gunanya menjadi kuat dalam sihir jika kamu tidak bisa melakukan hal lain? Itu tidak manusiawi. Jangan terlalu sombong. Dan izinkan aku memberitahumu sesuatu sebelumnya. Spectre mengangkat bahu dan melanjutkan ucapannya. Satu-satunya alasan kamu bertahan di sini mungkin adalah untuk menyelamatkan para beasmen kecil itu, kan? Ya, itu tidak masalah. Pada titik ini, orang lain mungkin sudah pergi untuk menangkap penjual kosmetik sialan itu. Penghalang suku kucing cukup menarik. Segalanya lebih merepotkan daripada yang kamu kira. Sebanyak 5 Spectre menyerang penghalang suku kucing. Namun, alasan Jin memutuskan untuk menghadapi ketiga Spectre ini adalah karena Lulu telah memberitahunya bahwa dia telah menghentikan 2 Spectre lainnya sebelum pergi. 2 lainnya terjebak di labirin kita dan tidak bisa keluar. Mereka akan terjebak setidaknya selama 3 hari, kata Lulu dengan jelas. Tapi, Spectre lebih kuat dari yang diperkirakan suku kucing. Mereka telah mengeluarkan keajaiban unik dari link casting, menghapus seluruh penghalang dan memasuki tempat ini. Dalam prosesnya, ada masalah dengan penghalang, dan 2 lainnya telah memasuki tanah para beasmen di luar gua secara langsung. Sial, jika penghalangnya runtuh. Apakah suku kucing aman? Ini bukan waktunya untuk menyelamatkan panggilan cahaya hitam. Jin menghela nafas frustrasi. Dan saat dia hendak melepaskan panggilan cahaya hitam. Bam! Tanpa diduga, sebuah pintu baja besar terbentuk antara Jin dan Spectre.
Suara pintu baja yang menghantam tanah begitu indah sehingga tidak akan pernah ada momen seperti itu lagi dalam hidup Jin. Halo semuanya. Suara pertama yang terdengar ceria dan lincah. Sepengetahuan Jin, wanita paling eksentrik itu adalah Margiela Iveliano. Dia duduk di kursi roda, seperti biasa, dan mengenakan topeng berbentuk wajah kucing yang aneh. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menyembunyikan identitasnya dengan itu? Semua orang tahu ada wanita cacat di klan Iveliano. Anehnya, Spectre tidak mengenali Margiela. Siapa orang-orang ini? Spectre memandang Margiela dengan ekspresi aneh. Mereka tidak langsung menyerang, namun tampaknya kedatangan Margiela melalui pintu baja cukup membingungkan mereka. Senang bertemu kalian semua. Saya Mariela. Singkatnya, saya adalah pemilik tanah ini. Dan di sampingnya ada wajah familiar lainnya. Spectre. Mungkin ada beberapa kenalan lama di antara mereka. Bagaimana kabar Lokai, sampah itu? Joe yang dingin. Dia terkekeh sambil tersenyum mengejek saat dia melihat ke arah Spectre. Meskipun Jin secara pribadi telah bertarung melawan Joe dan tahu bahwa dia berada pada level di mana dia tidak berani meremehkan Spectre, ada alasan lain mengapa Joe begitu percaya diri. Joe, diamlah. Aku yakin aku sudah memperingatkanmu beberapa kali untuk tidak mendukungku dan bersikap keras. Sialan, cobalah untuk setidaknya setengah dari wakil pemimpin. Aku merasa ingin membunuhmu beberapa kali sehari. Beraksi Dricker. Prajurit hebat dari suku Serigala Putih dan salah satu anggota kunci Kinselo. Alasan Joe bisa tersenyum pada Spectre meski menghadapi mereka. Anak laki-laki. Ya. Orang itu cukup kuat. Bahkan keselamatan kakak perempuanmu pun tidak akan terjamin melawannya. Percakapan antara Murakan dan Jin saat mereka melihat Berat yang datang untuk memberi penghormatan kepada Raja Suci selama insiden Kerajaan Suci. Sesuai dengan kata-kata itu, Berat adalah prajurit terkuat di antara para Beastmen dan benar-benar sesuai dengan gelarnya sebagai pejuang hebat. Tidak perlu bicara panjang lebar, penyihir manusia. Suasana hatiku sedang tidak baik saat ini, jadi jika kamu tidak menghilang dalam 3 detik, aku akan menelanmu utuh-utuh dan membuangmu setelah 20 menit. 1, 2, 3. Kuang. Tanpa ada kesempatan untuk bereaksi, setelah menghitung apa yang terasa seperti 1 detik, bukan 3, Berat menghunuskan pedang besar di punggungnya dan mengayunkannya. Seluruh gua hancur dalam satu pukulan, dan Spectre terhuyung mundur. Jin berpikir bahwa evaluasi Murakan mungkin kurang. Saat Berat melancarkan serangannya, Margiela mendorong kursi rodanya ke arah Jin. Cepat mundur. Dan ingat, hutang ini tidak boleh dilupakan, mengerti? Margiela mengedipkan mata pada Jin dan tersenyum.